Penangkapan ikan secara berlebihan, ilegal, tak dilaporkan dan tidak diatur membuat stok ikan turun. Seakan wajah keberlanjutan perikanan makin suram. Namun di Sulawesi Tenggara ada kabar baik. Pemerintah, industri penangkapan ikan, dan universitas bekerja sama sebagai mitra dalam mengelola industri rajungan secara berkelanjutan. Kerjasama ini sudah menghasilkan perubahan nyata dan mencuri perhatian mancanegara. Inilah kisah iFish Sultra. Tujuan iFish adalah keberlanjutan. iFish Sultra mengumpulkan data tentang rajungan yang telah ditangkap. Data kemudian dipakai untuk mengelola perikanan rajungan secara berkelanjutan. Ketika rajungan dikelola secara berkelanjutan, jumlah rajungan di laut akan selalu sehat. Dengan begitu, nelayan akan selalu bisa menangkap rajungan dengan mudah dan murah. Ini baik bagi nelayan, komunitas pesisir, dan industri perikanan. Dan ini menjadi kewajiban bagi para eksportir. Semakin banyak negara membeli rajungan hanya dari perikanan berkelanjutan dan yang telah menerima sertifikat eco-label seperti Marine Stewardship Council. Saat ini eco-labeling atau eco-sertifikasi sudah menjadi pertanyaan umum ketika kita mau mengekspor produk olahan rajungan ini ke Amerika atau ke negara Eropa. Ya, sebetulnya ini syarat pasar. Syarat pasar, kalau kita mau berdagang di pasar, ya kita ikuti syaratnya. Kalau tidak, ya barang kita tidak laku ya. Ketika pasar mengharuskan keberlanjutan, industri harus berusaha keras mewujudkannya. Yang paling utama adalah bagaimana semua pelaku usaha kita dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. iFish Sultra membantu pemerintah dan industri mewujudkan ini. Pamandati, Sulawesi Tenggara. Nelayan mengirim hasil tangkapan rajungannya ke mini plant untuk diolah dan dikemas. Petugas iFish mendata hasil penangkapan, mengukur rajungan, menghitung jumlah rajungan jantan dan betina, dan jumlah rajungan betina yang bertelur. Mereka lalu mengunggah seluruh data hasil tangkapan pada hari itu ke database iFish. Pemerintah provinsi bisa mengakses data yang terkumpul dan memakai data ini untuk mengelola perikanan setempat secara tepat. Semua data ini juga bisa diakses pemerintah pusat. Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemerintah setempat, industri penangkapan rajungan, dan universitas hadir di rapat komite pengelolaan data. Rapat ini penting untuk mendorong kerjasama semua pihak yang berkepentingan dalam mengelola perikanan. Di rapat baru-baru ini, para stakeholder meninjau data, kemudian membuat peraturan panen demi menjaga populasi dan keberlanjutan rajungan. Mereka sepakat untuk menaikkan batas ukuran minimal dari 8 cm menjadi 10 cm. Ini berarti hanya rajungan dewasa saja yang boleh diproses. Universitas setempat dan USAID IMAX telah merancang dan menguji bubu baru. Rajungan kecil bisa meloloskan diri sehingga dapat tumbuh dan berkembang biak sebelum ditangkap. Ini sebenarnya sangat membantu nelayan, tidak lagi memilah-milah bahwa hasil ini 10 cm atau di bawah. Tetapi dengan bubu ini sudah otomatis bahwa hasil tangkapan itu pasti di atas 10 cm. Sangat simpel. Ternyata hanya seperti ini. Hanya membuat sedikit, membutuhkan besi sedikit dan tenaga sedikit. Tetapi kita sudah memiliki bubu yang selektif. Melalui data iFish, peneliti dapat menilai tingkat kesehatan stok rajungan secara cepat dengan memakai pendekatan bernama Spawning Potential Ratio atau SPR. SPR mengukur kemampuan stok rajungan berkembang biak. Bila SPR terjaga di atas 30%, produksi dan nilai daging rajungan menjadi maksimal. Proses membersihkan dan mengeluarkan daging rajungan juga jadi lebih mudah dan efisien. Dengan iFish, SPR dapat dikontrol setiap saat. Sehingga Komite Pengelolaan Data dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga SPR di tingkat yang sehat.
Semua ini telah menciptakan kondisi yang baik. Kini, di rapat Komite Pengelolaan Data, ada optimisme baru. Para peserta merasa mampu dan harus bekerja sama dalam mengelola rajungan secara berkelanjutan. Upaya mereka ini mulai diakui mancanegara. Penilai dari Marine Stewardship Council baru-baru ini datang ke Sulawesi Tenggara untuk melakukan penilaian dini industri penangkapan rajungan. Ia terkesan dengan apa yang ia lihat. Really, the Indonesian blue swimming crab fishery really wants to improve. I felt something really strong to improve the way the fishery is managed, and everybody was there. Everybody was involved and participate in the meeting. So it was really great. Data dan kolaborasi dari iFish turut membantu industri perikanan menuju sertifikasi MSC. Dengan label MSC, produk-produk rajungan baru dapat diterima konsumen di negara-negara barat. Bila ini terjadi, para nelayan rajungan di Sulawesi Tenggara bisa menembus pasar mancanegara dan menjual rajungan dengan harga yang lebih tinggi. Ini secara langsung mendukung rencana keberlanjutan pemerintah. Saya sangat mendukung, mensupport agar yang sudah dilakukan oleh ABEX ini sementara hanya di 2 tempat, yaitu di Lombok, kemudian dengan di Sulawesi Tenggara, dapat diekspan ke area-area lain. Ini membantu kami dalam mengumpulkan data untuk menjadi lebih baik dan lebih akurat. Inilah kisah sukses yang nyata dari iFish Sultra. Dengan mengumpulkan data akurat dan mendorong kolaborasi nyata, masa depan industri rajungan lebih cerah. Suatu masa di mana industri rajungan terkelola secara berkelanjutan dan semua pihak menang.